Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang saya bacakan tadi menyatakan bahwa Allah tidak akan mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hal ini tentu saja juga dikuatkan dengan ayat yang lain. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali kalau bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dan bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Karena itulah hadirin jemaah Allah, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini mungkin kurang 5 hari atau kurang 6 hari. Ya, bukan keyakinan kesukaan. Ini mana kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, apalagi bulan 5 hari. Wah, 24 ya, 24 tambah 5 9, 24 tambah 6 30 ya. Nah, maka yang penting kita kesempatan ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, baik itu hubungan kita dengan Allah yang selama ini sudah kita luar biasa meningkatnya dari bulan yang telah lalu. Pasti di Ramadan ini hubungan kita dengan Allah luar biasa, tapi bisa ditingkatkan lebih luar biasa lagi di hari-hari terakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada 3 kegiatan yang selalu dilakukan, yaitu syadda mizarah, mengencangkan kain sarungnya, mencangkan ikat pinggangnya, artinya lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Ramadan akan segera meninggalkan kita. Kalau kita ingat Ramadan sungguh luar biasa, seluruh amal perbuatan manusia dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa diampuninya. Serta Ramadan ini, di bulan Ramadan Allah memberikan grasi luar biasa, grasi besar-besaran, pembebasan dari api neraka. Moga-moga yang di masjid ini mendapat grasi ini sehingga terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Sehingga dosa-dosa kita yang dianjurkan selama Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Selalu minta ridha dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selalu kita berupaya untuk minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya dan nerakanya. Yang kita minta setiap Ramadan, bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir ini ketika Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk selalu membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Selalu. Karena itulah semoga semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan di akhir-akhir, apalagi malam-malam ganjil seperti ini, kita upayakan bisa lebih baik dari kemarin. Infaknya kita tambahkan. Iya, ganjil. Sekarang ganjil, ya ganjil karena mulai dasar. Kalau mulainya nggak sama, ganjil kenal. Ya ini ya, ganjil tinggalkan tinggal 3, malam 25, malam 27, malam 29. Karena itu kalau nggak bisa seluruh, Rasulullah selalu itikaf di 10 hari terakhir.
kita kadang-kadang tidak pernah itikaf. Minimal malam-malam ganjil kita itikaf di masjid. Kalau tidak bisa seluruh 10 hari terakhir. Kalau nggak bisa 5 malam-malam ganjil yang malam 27, bayangkan, karena kebanyakan Lailatul Qadar turunnya malam 27. Ya, hubungan dengan Allah sangat luar biasa, akan tapi kita harus selalu perhatikan hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan secara horizontal dan sesama makhluk. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ada 2 wanita yang berbeda. Wanita pertama ahli ibadah, ahli salat malam, ahli puasa, ahli baca Quran. Wanita yang kedua wanita tuna susila. Kalau kita melihat pandangan kita, pasti wanita yang pertama ahli surga, masuk surga. Wanita yang kedua masuk neraka. Akan tapi lanjutan hadis ternyata bertolak belakang. Wanita yang ahli ibadah, wanita yang ahli salat malam tadi, ternyata pada suatu hari mungkin karena tidak bisa menahan amarah, karena memang tujuan kita berpuasa adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Ciri orang yang bertakwa salah satunya itu. Mungkin wanita yang ahli ibadah tidak bisa menahan amarah, sehingga pada suatu hari ia harus mengurung seekor kucing sampai tidak bisa hendak memberi makan dan tidak beri minum. Akhirnya kucing itu pun mati. Karena hubungannya dengan makhluk lain kurang baik, wanita yang pertama meskipun ahli ibadah, ahli salat malam dan seterusnya, divonis masuk neraka. Naudzubillah min ini. Sedangkan wanita yang kedua, wanita yang dalam pandangan kita hina, tapi suatu hari ia pulang dari perjalanan kerjanya, dari kantornya, ia pulang di tengah perjalanan ia kehausan. Dalam kehausannya itulah kemudian ia menemukan sebuah sumur. Masuklah ia dalam sumur, minum sepuas-puasnya. Ketika sudah puas minum, keluar dari sumur, namun dijumpainya seekor anjing yang menjilat-jilat tanah. Tanda anjing itu kehausan dan kelaparan. Karena itu ia merasakan dalam dirinya tadi sudah kehausan dan kelaparan, masuk minum air di sumur itu. Makanya ia timbul rasa iba, timbul rasa kasih sayangnya pada anjing yang kehausan itu. Makanya ia kembali turun ke dalam sumur untuk mengambilkan air dengan sepatunya. Diminumkannya lah air itu pada anjing yang sangat kehausan dan kelaparan itulah. Kemudian tentu saja anjing itu sangat-sangat gembira. Kegembiraan anjing inilah yang menyebabkan turunnya maghfirah Allah, turunnya ridha Allah, turunnya rahmat Allah pada sang wanita, walaupun wanita tuna susila tadi. Karena itulah luar biasa ini yang kita minta setiap saat. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena turun, karena itulah meskipun dalam badan kita wanita tadi kurang baik, namun akhirnya divonis masuk surga. Hadirin dirahmati Allah, karena itulah dari 2 wanita ini, wanita yang pertama hubungannya dengan Allah sungguh luar biasa, namun hubungannya dengan sama manusia dan sama makhluk kurang baik. Wanita yang kedua hubungannya dengan Allah tidak baik semula, kemudian adanya hubungan baik dengan sesama makhluk luar biasa, maka menimbulkan turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kalau tadi seorang wanita tuna susila yang hubungannya kurang baik dengan Allah saja memberikan minum pada anjing yang dalam badan kita juga hewan yang kurang mulia, bisa mendatangkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau yang kita
beri makan, kita beri minum adalah orang-orang yang kelaparan karena berpuasa. Orang-orang yang fakir miskin, anak-anak yatim, tentu ridha dan maghfirah Allah lebih luar biasa daripada ridha dan maghfirah Allah terhadap wanita tunassusila itu. Karena itulah hadirin jamaah Allah, kita di akhir bulan Ramadan ini diupayakan meningkatkan hubungan dengan Allah lebih baik lagi, dan jangan lupa meningkatkan hubungan dengan sesama manusia termasuk sesama makhluk. Karena itulah agama kita mengajarkan setelah kita berpuasa sebulan penuh, wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah, hubungan kita dengan sesama manusia. Karena itulah tidak hanya sekadar zakat fitrah, zakat mal kita bersihkan, kita laksanakan, kita tunaikan zakat mal kita untuk membersihkan harta-harta kita. Kita mulai menghitung-hitung harta kita untuk kita keluarkan zakat malnya. Zakat fitrah termasuk sedekah, dan infaknya kita tingkatkan di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, apalagi kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, pasti nilai sedekah infak kita lebih luar biasa, setara dengan 83 tahun kita bersedekah. Dan yang penting kita harus yakin betul, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kita infakkan dari segala sesuatu, maka Allah pasti akan menggantinya. Bukankah Allah Maha Pemberi rezeki yang amat baik? Bukankah rezeki dari Allah kalau kita infakkan di jalannya pasti digantinya dengan yang lebih luar biasa lagi. Bahkan ditegaskan oleh hadis Rasulullah, mana masa malun bisa takatin bal yasda